Pemerintah pusat akan diaudit, pemerintah daerah juga. Mereka akan diperiksa. Pemerintah di Sumatera Barat, pemerintah di Sumatera Utara, pemerintah di Aceh, itu akan diaudit juga. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu memperparah bencana banjir yang ada di Sumatera? Itu yang mereka takutkan. Pertanyaannya, kenapa sampai detik ini pemerintah masih tolol tidak menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional? Kita tahu alasannya kenapa. Yang pertama, status bencana nasional itu merugikan rezim. Kenapa? Karena dengan adanya status bencana nasional, pemerintah itu akan diaudit habis-habisan. Kenapa ada kayu gelondongan yang sebegitu banyaknya di Sumatera dan itu dipotong rapih, yang memang itu adalah potongan manusia, potongan dari gergaji mesin, bukan dari tercabutnya akar-akar pohon, bukan karena banjir lalu menghanyutkan pohon, bukan. Itu sebagian besar adalah dari ulah-ulah manusia. Itu alasan utama kenapa pemerintah sampai saat ini tidak memberlakukan status bencana nasional, karena akan diaudit besar-besaran. Pemerintah pusat akan diaudit, pemerintah daerah juga. Mereka akan diperiksa. Pemerintah di Sumatera Barat, pemerintah di Sumatera Utara, pemerintah di Aceh, itu akan diaudit juga. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu memperparah bencana banjir yang ada di Sumatera? Itu yang mereka takutkan. Jadi omon-omon tuh kalau ada orang yang bilang kita ini masih sanggup untuk memulihkan bencana di Sumatera. Enggak, itu bohong. Kenapa gue bisa yakin itu adalah kebohongan? Karena Gerindra beberapa tahun yang lalu, ketika mereka belum berkuasa, ada bencana lain yang mungkin skalanya lebih kecil daripada bencana banjir di Sumatera. Itu si logo ayam betina itu bilang bahwa tetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Gak lupa bencananya apa. Tapi mereka tuh koar-koar gitu, mau menetapkan bencana nasional. Sekarang ketika mereka berkuasa, dan bencananya itu lebih besar daripada bencana yang lalu, yang ketika mereka belum berkuasa, ya ketika sekarang mereka berkuasa, Partai Gerindra gempa nasional punya motif politik atau mungkin ditunggangi asing. dan seperti yang beberapa dari kalian sudah lihat ya, gue udah sering berbicara soal bencana di Sumatera ini di short. Kita yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa atau di pulau selain Sumatera mungkin akan melupakan bencana yang ada di Sumatera sekarang. Keputusan politik yang keliru, yang salah bisa menyebabkan banyak orang menderita. Menyalurkan bantuan apapun bentuknya untuk korban bencana secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, karena masyarakat sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pejabat publik yang seperti Anda. Dan catat ya, ini bukan bencana alam doang, tapi juga bencana manusia.
bukan hanya bencana yang disebabkan oleh alam, disebabkan oleh hujan dan siklus cuaca, tapi juga disebabkan oleh ulah manusia. Diperparah oleh ulah manusia. Semua orang cerdas yang sudah menginvestigasi, yang sudah meneliti, itu tahu bahwa bencana yang di Sumatera beberapa hari yang lalu, bahkan sampai sekarang, bahkan mungkin sampai bulan depan, itu adalah bencana yang diperparah oleh ulah manusia, oleh perkebunan sawit yang ilegal dan ugal-ugalan, oleh pertambangan yang ilegal dan juga ugal-ugalan. Gua enggak anti sawit, enggak. Sama kayak pertambangan, gua enggak anti pertambangan. Bener kata si siapa itu bapak-bapak itu tuh bilang bahwa kita kan pakai HP, kita pakai kamera ya kan. Itu juga ada biji-biji mineral yang ditambang di dalamnya. Iya, betul. Kita juga masih makan gorengan kok. Yang digorenginya itu pakai minyak sawit, iya. Tapi apakah kita butuh sebanyak itu? Seberapa hektar itu? Sudahlah, ya, jangan bodoh. Dan masyarakat Indonesia itu setuju dan sepakat menetapkan bencana di Sumatera adalah bencana nasional. Kita nggak butuh pengakuan dari Presiden nir empati. Masyarakat Indonesia itu sudah menetapkan bencana di Sumatera adalah bencana nasional. Dan untuk Aceh, saya punya darah Aceh di tubuh saya. Apa? Referendum Beberapa warga terdengar menyerukan kalimat seperti Merdeka Bangsa Aceh. yang bikin adanya militan-militan yang kata si pemerintah itu makar, teroris, itu ulah siapa? Penyebab adanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, penyebab adanya OPM di Papua. Apakah itu semata-mata karena mereka mau merdeka? Coba pikir lagi. Sekarang si Prabowo nir empati itu sudah pengen nanam sawit lagi. Beberapa hari setelah kejadian di Sumatera, lu gila lu, bayangin coba. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Banyak banget ya pengen gue omongin. Ini gue ngomong tanpa adanya skrip, tanpa adanya naskah. Gue mau sharing aja ke teman-teman semua. Dan untuk penutup mungkin ya, mungkin gue mau kita menengok atau ngeliatin orang-orang yang dulu milih 02 pas pemilihan presiden. Coba kalian lihat, tatapi mereka, ya kan? Kira-kira mereka protes gak dengan nir empatinya pemerintah? Coba, kalau mereka nggak protes, coba tanya kenapa gitu. Apakah karena mereka malu karena sudah memilih pilihan yang salah? Atau apa? Kita boleh tanya dong ke mereka. Dan ini, soal Bang Ferry Irwandi. Pemerintah, lo tahu kenapa sumbangan dari kita, dari kami nih, ya, sumbangan dari kami melalui pemerintah itu tidak dilirik oleh masyarakat? Itu karena masyarakat sudah tidak ada kepercayaan lagi ke kalian. Kami lebih percaya ke influencer-influencer yang ada otak, yang ada empati, daripada ke pemerintah yang dirempati, daripada ke pemerintah yang nggak punya otak, yang ngomong sembarangan. Kayak kemarin tuh, sampai ada mantan pejabat tinggi di Malaysia gitu ya, mengkritik si Tito tuh sebagai Mendagri. Walaupun memang bantuannya nggak seberapa, tapi terima kasih lah. Apa kita butuh menyekolahkan kalian dari paket A lagi? Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk 60,000 US dollar, menteri berkenaan harap bersekolah dulu. Saya marah. Saya sangat marah karena tanah Sumatera adalah tanah yang ada di tubuh saya.
Jangan bodoh, pemerintah jangan tolol. Mari kita tutup bacotan kita pada video ini. Ya, semoga pejabat-pejabat apapun itu jabatannya, entah itu di pemerintahan atau di perusahaan, yang membolehkan atau mengaplikasikan hal-hal ilegal sehingga memperparah bencana banjir yang ada di Sumatera, semoga mereka Allah miskinkan, semoga Allah memperlihatkan kepada kita siapa aja orangnya. Amin. Dan tentu saja bukan hanya pejabat yang keliru, tapi kita juga doakan pejabat yang benar. Seperti Gubernur Aceh ya. Yang benar, yang punya empati, yang mencintai masyarakat dan masyarakatnya pun mencintainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mualim, baik kikilih. Jangan nangis-nangis lagi. Baik mamulih, mualim. Henti mengul-mengul mualim. Dan semua pejabat-pejabat ya, yang lainnya, entah itu aparat, pejabat yang baik, yang melakukan hal-hal yang halal, yang legal, yang melakukannya dengan cara yang benar, semoga Allah kayakan mereka, dan semoga Allah jaga mereka. Amin. Semoga Sumatera lekas membaik.